Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepadanya dengan sukacita, dan datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Dengan sukacita mari kita puji dan agungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 14 bait 1 sampai 2. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah votum dan salam dari Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Nats pembimbing, dengarlah nats pembimbing dalam minggu ini yang dikutip dari Kitab Roma 7 ayat 4. Demikian nats pembimbing minggu ini. Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Demikian nats pembimbing minggu ini. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 161 bait 1 dan 4.
pujian bergema, sekarang kami puji Kau dalam rambaka. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan, kejahatan. Jemaat Kristus, dengan tulus dan sepenuh hati marilah mengaku dosa dan kekurangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan kami, siapa yang dapat bertahan? Tetapi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kasih setia. Kasihanilah kami dengan kasih setia-Mu dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait 1 dan 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma, kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Jemaat
yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan. Terimalah anugerah dari Allah Bapa kita, sebagaimana diberitakan kepada 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Aku patut dihukumkan, Kau tak perlu anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Jemaat kamu undang berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seseorang agar yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Demikianlah petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Amin. Pengakuan iman bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 281. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai Bapa. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mempersiapkan Alkitab kita yang sudah dibawa masing-masing jemaat. Kita membuka perjanjian baru Yohanes 3 ayat 1 sampai 17. Kalau jemaat sudah menemukan, biarkanlah Alkitab itu terbuka di hadapan kita masing-masing sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu ya Bapa di sorga, dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Mengucap syukur dan berterima kasih
atas anugerah kehidupan baru yang Tuhan berikan pribadi lepas pribadi sampai hari ini. Sebagai ungkapan syukur kami ada berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah putus-putusnya dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, Alkitab telah terbuka di hadapan kami. Kami akan mendalami kebenaran firman-Mu. Sebagai manusia yang berdosa kami mohon pengampunan. Sehingga kami dilayakan untuk memahami dan mendalami kebenaran firman Tuhan. Mampukan juga kami untuk tetap setia untuk menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab memberikan judul percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab itu ada seorang pun yang dapat, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti manusia meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. 'Hosiana, Hosiana, Hosiana.'
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan setia memelihara, memberikan hidup baru, dan kita dapat mengungkapkannya dengan bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bacaan kita atau tema yang diberikan kepada saya, dilahirkan kembali dan menjadi manusia baru. Bacaan ini sebenarnya mungkin sudah kita dengar dari sekolah minggu sampai kita dewasa. Sampai hari ini mungkin kita menjadi opa dengan oma. Bacaan ini percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Supaya kita dapat memahami, mari jemaat sama-sama kita merenungkan atau memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita, jemaat dan saya ditanya tentang siapakah Yesus, maka mungkin jemaat dan saya akan menjawab sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Mungkin kita berbicara secara langsung tentang Yesus yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Mungkin akan berbeda-beda, masing-masing jemaat akan mengatakan Yesus ialah Yesus ini, Yesus itu, dan lain sebagainya. Karena itu kalau kita mau memperhatikan yang sesungguhnya, bahwa dalam 4 Injil atau Injil sinoptis yang ada dalam perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ini akan berbicara masing-masing lain-lain. Yesus itu sebagai apa? Ahli teologi, seorang profesor Dr. J. Verkuil, dia mau mengatakan bahwa Yesus itu dalam Injil Matius menceritakan tentang kenabian daripada Yesus. Sedangkan Injil Markus mau menceritakan bahwa Yesus itu adalah raja. Dan Injil Lukas berbicara Yesus adalah imam. Nah, Injil Yohanes yang kita baca pada saat ini mau menceritakan bagaimana Allah hadir di tengah-tengah Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan untuk menyelamatkan agama. Perlu kita ingat dalam kehidupan kita bahwa kalau saya mungkin bertanya kepada anak-anak katekisasi, waktu saya masih memimpin katekisasi di POK Larangan Indah, saya bertanya, apakah keselamatan itu di luar kekristenan ada keselamatan? Mereka mengatakan tidak ada, Pak Pendeta. Oh, terima kasih. Apa dasarnya? Kalau Anda mengatakan tidak ada keselamatan di luar kekristenan, dia mengambil Yohanes 6 ayat 14. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tetapi perlu diingat, saya mau mengatakan kepada katekis perlu diingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Allah berbicara tentang dunia. Allah tidak berbicara tentang manusia atau siapapun, tapi dia berbicara kasih Allah kepada dunia. Oleh karena itu percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, Yesus memakai gelar ini sangat banyak. Nikodemus memahami bahwa Yesus itu adalah rabi dalam bahasa Yahudi. Tetapi dalam bahasa sehari-hari dia mengatakan Yesus adalah guru. Nah, guru di sini yang dipahami oleh Nikodemus adalah guru yang mengajarkan ajaran tentang kekristenan. Apa yang diajarkan oleh Yesus itu bahwa guru berbeda dengan guru-guru yang ada di Yahudi. Nikodemus memahami itu. Mengapa Nikodemus memahami guru yang ada di tengah-tengah pemahaman Nikodemus itu berbeda dengan Yesus sebagai guru atau pengajar yang mengajarkan tentang kasih? Karena apa? Karena ada perbedaan yang sangat menyolok dalam kehidupan ini.
Perbedaan yang sangat menyolok itu adalah ketika Yesus mengajar, Yesus memberikan pengajaran yang memiliki kuasa dan tanda-tanda yang dibuatnya. Itu yang tidak dimiliki oleh guru-guru Yahudi pada saat itu. Karena Nikodemus memahami bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah ke dalam dunia. Hanya sebatas guru yang dipahami oleh Nikodemus. Sehingga guru perlu memang mengajar. Dan Yesus mengatakan, saya harus mengajarkan kepadamu Nikodemus bahwa saya datang ke dalam dunia untuk mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan Yesus ingin semua orang masuk kerajaan Allah. Akan tetapi bagi Yesus pengakuan saja belum cukup masuk dalam kerajaan. Kalau kita mengatakan, oh saya percaya Yesus. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita percaya kepada Yesus. Tapi apakah kita percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ini yang menjadi persoalan tantangan Nikodemus dengan Yesus ketika dia berdialog. Mengapa demikian? Karena memang terkadang kita punya pengakuan ini bahwa Yesus harus mengajarkan kepada Nikodemus ini bahwa untuk mengenal kerajaan Allah, Anda harus dilahirkan kembali. Kata dilahirkan kembali ini atau lahir baru. Itu yang diajarkan Yesus kepada Nikodemus. Dan yang dipahami oleh Nikodemus, Yesus sebagai guru, kita sebagai murid-muridnya yang harus meneladani kehidupan Yesus Kristus di dalam dunia. Jangan sampai kita hanya mengatakan kita percaya kepada Yesus, atau bahasa yang ada sekarang ini, berpikir lain, mengucap lain, atau pelanis, lain di bibir, lain di hati. Ini perkataan yang sebenarnya harus dirubah. Artinya apa yang kita katakan harus memiliki atau mengandung kebenaran. Apa yang kita ucapkan kepada teman-teman atau saudara-saudara atau sahabat kita yang seiman, kita harus mengucapkan kata-kata itu dengan kata-kata yang benar. Karena dengan kata-kata yang benar akan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percakapan antara Nikodemus dengan Yesus sebagai rabi atau guru di sini, karena kita tahu bahwa Nikodemus ini juga adalah orang yang memiliki kepandaian luar biasa. Nikodemus ini memahami dan dia juga seorang pengajar atau boleh dikatakan dia adalah teolog yang terhormat. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus, dia mau menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu dia melihat ada tanda-tanda yang dibuat atau dilakukan oleh Yesus yang tidak bisa dibuat oleh guru-guru Yahudi pada saat itu. Sehingga Nikodemus mau mengatakan dalam ayat yang kedua di situ dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat membuat tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Di sini ada perbedaan antara percakapan ketika Nikodemus memahami Yesus hanya sebagai guru. Tetapi ada tanda-tanda dan kuasa yang dibuat oleh Yesus yang merupakan perbedaan yang sangat menyolok. Sehingga Nikodemus mau berpikir bahwa orang Yahudi juga mungkin karena kepandaian Nikodemus, dia akan mampu mengimbangi pengetahuan Yesus pada saat itu. Ternyata apa yang terjadi, Nikodemus sangat sulit untuk memahami jawaban Yesus, sekalipun Nikodemus adalah memiliki kepandaian yang tinggi. Yesus menjawab dalam ayat yang ketiga dalam bacaan kita di situ, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus ini membuat suatu Nikodemus bereaksi.
Nikodemus mencoba bereaksi. Menurut pemikiran Nikodemus, mungkin dia salah mengartikan jawaban Yesus. Karena Nikodemus memahami dari sisi yang harafiah, tetapi Yesus menjelaskan dari sisi yang rohani. Antara harafiah dengan rohani itu sangat berbeda. Oleh karena itu Nikodemus berprinsip dalam kehidupannya bahwa mustahil bagi seorang dilahirkan kembali. Padahal yang dimaksud oleh Yesus dilahirkan kembali itu adalah memiliki makna orang-orang yang telah ditebus. Nikodemus tidak memahami itu, sehingga kalau dilahirkan kembali ada hidup baru yang diperoleh dalam percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Sebagai kepunyaan Allah, hidup seperti inilah hidup yang dapat melihat tentang kerajaan Allah ketika kita dapat memahami bagaimana hidup baru dan kita telah ditebus. Jemaat dan saya telah ditebus oleh Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh firman kebenaran, memperoleh pengampunan, memperoleh keselamatan, dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita berbicara tentang keselamatan dalam hidup ini, moto dari reformasi, moto dari tokoh reformasi mau mengatakan keselamatan itu adalah anugerah Allah, sola gratia, dan sola fide, hanya karena iman, dan sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. Dan yang keempat adalah sola Kristus, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya percaya, tetapi harus percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di sini Nikodemus mulai berpikir lagi ketika dia berdialog dengan Yesus. Nikodemus mengatakan, sejak kecil kami diajarkan orang-orang Yahudi yang berstatus Yahudi sebagai umat Tuhan, pastilah akan masuk dalam kerajaan Allah, kecuali jika ia murtad. Nah, ini pemahaman tentang Nikodemus. Nikodemus bilang, kalau kami sudah percaya kepada Tuhan, maka kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali mereka tidak murtad. Karena dalam percakapan antara Nikodemus dengan Yesus, Yesus menganjurkan kepada Nikodemus, walaupun Nikodemus ini orang yang beragama, orang yang beradab dalam kehidupan ini, dia harus dilahirkan kembali jika Nikodemus ingin masuk ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan Tuhan Yesus ini membuat Nikodemus heran. Dan dia bertanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan jika ia sudah tua? Yesus mau menjelaskan maksud perkataan bahwa seorang yang ingin masuk kerajaan Allah, dia harus lahir baru. Tidak ada tawar-menawar dengan Yesus ketika Nikodemus bercakap-cakap, berkomunikasi dalam kehidupan kesehariannya. Firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang pertama sampai 17 mau menyapa kita mengevaluasi perjalanan hidup kita sebagai jemaat maupun sebagai pelayan Tuhan. Setelah sekian lama mungkin kita menjadi orang percaya dan menjadi pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Harusnya kita dapat memahami setiap kehendak Tuhan dengan benar. Bahkan bukan hanya sebatas memahami, tetapi lebih daripada percaya dan melakukan setiap firman yang didengar. Kalau kita berbicara tentang kehendak Allah, apa sih kehendak Allah ini kepada manusia? Kehendak Allah apa yang akan terjadi? Dalam doa Bapa kami, jadilah menurut kehendak-Mu. Apa kehendak Allah ini? Mau terjadi dalam kehidupan manusia ini seperti apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah hanya dua, tidak banyak-banyak.
Terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu disempurnakan oleh Yesus di atas Golgota. Vertikal itu adalah bagaimana hubungan Allah dengan manusia. Horizontal itu adalah manusia dengan manusia. Sempurna adanya di Golgota. Dan jemaat dan saya dilunasi dosa-dosa kita. Yang sebenarnya kita harus menanggung dosa itu. Tetapi Yesus telah menanggungnya dan memikulnya dalam kehidupan itu. Oleh karena kita mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apakah kita sudah layak dan pantas sesuai percakapan dengan Nikodemus dengan Tuhan. Nikodemus menganggap diri ini orang yang pandai. Jadi mungkin dia bisa akan mengimbangi ilmu pengetahuan yang ada dalam kehidupan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percakapan Yesus dengan Nikodemus mau menjelaskan bagaimana tujuan daripada kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Bukan hanya sebatas mengajar tentang kerajaan Allah, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui jalan salib. Yang tadi saya sudah ucapkan bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia melalui jalan salib atau Via Dolorosa. 14 pos yang harus dikunjungi oleh Yesus. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh Yesus. Supaya benar-benar kita memperoleh keselamatan dari Yesus ketika Yesus telah menanggung semua beban dosa yang ada dalam kehidupan ini. Karena itu Yesus mengambil contoh atau kisah. Bagaimana Musa mau meninggikan ular di hamparan padang gunung untuk pengampunan dosa umat Israel yang telah berdosa terhadap Allah. Bilangan 21 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Yesus seolah-olah mau mensejajarkan penyalipannya dengan peninggian ular, tembaga yang dibuat setiap orang yang melihat menjadi selamat. Umat Israel telah ditaklukkan di atas ular tembaga itu. Hal ini mau menunjukkan kepada Yesus bahwa memikul dosa, mati tergantung di atas kayu salib, supaya kita akan melihat dan percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Minggu kedua Prapaskah. Pertanyaan saya dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah Rabu Abu dilaksanakan di Pauk sini? Dasana Indah melaksanakan Rabu Abu? Tidak melaksanakan. Memang kadangkala banyak penafsiran yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Banyak gereja-gereja yang aliran mainstream itu mengadakan kegiatan Rabu Abu. Tapi saya tanya, dari mana abunya? Tetapi kalau umat Katolik mereka melaksanakan kegiatan itu dari palem yang selama 1 tahun yang sudah mengering itu dibakar dan dicampur dengan minyak zaitun. Tetapi kita melaksanakan kegiatan pergi beli abu di toko Immanuel. Luar biasa saya mau mengatakan kalau itu dilaksanakan dengan cara seperti itu tidak memahami dengan jelas apa itu Rabu Abu yang sesungguhnya. Seperti bagaimana Yesus mengambil contoh Musa meninggikan ular tembaga di atas gunung supaya orang Israel ketika dia melihat bahwa dia memperoleh keselamatan. Begitu juga dengan Yesus yang tersalib.
Kalau namanya salib itu hukum yang paling terhina di Yahudi. Kenapa paling hina? Mati tidak menyentuh tanah dan mati tidak sampai ke sorga juga. Tergantung-gantung di atas kayu salib. Itu konsep pemahaman Yahudi. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus mau membuat seperti begitu supaya benar-benar dosa yang ada dalam kehidupan manusia diambil oleh Yesus, dipikul semua. Dan disempurnakan di atas Golgota. Yesus ditinggikan melalui penyalipannya dan manusia memperoleh keselamatan. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata demikian. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Apabila Yesus ditinggikan, maka Yesus akan menarik. Jemaat dan saya telah ditarik oleh Yesus Kristus bersama-sama dengan Yesus dan keselamatan itu telah disempurnakan. Proses penyalipan juga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin dianggap suatu kebodohan. Kalau mereka mau mengatakan Yesus adalah raja, Yesus adalah imam, Yesus adalah nabi. Tetapi ketika dia melaksanakan kegiatan dia disalib. Dan salib itulah yang dianggap oleh mereka merupakan batu sandungan bagi orang lain. Mungkin dianggap sebagai kebodohan. Tetapi bagi orang yang percaya hal ini menjadi kebanggaan. Dan sukacita tanpa salib kita tidak akan menerima pengampunan. Saya mau menekankan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat hidup kita. Tanpa salib kita tidak akan menerima pengampunan. Karena itu marilah dalam hidup kita senantiasa memuliakan dan meninggikan namanya. Bagaimana caranya? Kita harus taat, kita harus setia dan mengandalkan Yesus serta berusaha hidup dalam kebenaran. Hidup yang benar dalam kita menapaki hari-hari anugerah Tuhan. Ingatlah pada kasih Tuhan Yesus, karena kasih itu jauh lebih besar daripada segala kesalahan kita. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Tetapi ketika kita mengingat Yesus adalah yang memiliki kasih, maka dia senantiasa akan menatang dan menggendong kita seperti seorang gembala yang menggendong anak dombanya yang tersesat kembali ke kandangnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, percakapan Yesus dengan Nikodemus bermaksud untuk mau mengajak Nikodemus itu supaya bertobat. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, sehingga kehidupan atau mahkota hidup akan dimiliki oleh Nikodemus. Penjelasan inilah Nikodemus dalam peristiwa Yesus yang disalibkan kelak, memberikan keselamatan bagi semua umat manusia karena dosa dan kejahatan telah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi percakapan Nikodemus dengan Yesus ini, Yesus selalunya mengajak Nikodemus supaya dia hidup dilahirkan kembali. Ketika dia dilahirkan kembali, maka akan terjadi proses yang disebut hidup baru. Sama dengan jemaat dan saya. Kita manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Pasti banyak kesalahan, tetapi kita membawa dalam bentuk pengampunan. Memohon kepada Tuhan supaya kita diampuni dosa-dosa kita dan setiap hari kita merasakan hidup baru. Bangun pagi kita merasakan ada hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini Tuhan memberikan hidup baru kepada jemaat dan saya. Kita dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus dalam dunia ini menjadi pernyataan kasih yang begitu besar kepada dunia. Tujuannya adalah bagaimana supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-16. Penulis Yohanes mau memberikan suatu kesaksian bahwa kehadiran Yesus bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dalam ayat yang ke-17. Hal ini merupakan suatu kabar gembira bagi dunia dan seisinya. Karena itu kita dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita. Jemaat dan saya dipanggil untuk menyampaikan kabar sukacita melalui sikap. Bagaimana hidup kita yang dipenuhi dengan rasa syukur. Nah, ini kalau kita tidak mensyukuri kehidupan kita dan kita merasakan bagaimana sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam hidup ini, kita tidak akan merasa puas terus. Tetapi kita harus benar-benar mensyukuri hidup ini. Dan kita bisa melihat bahwa kehadiran Yesus hendaklah menjadi suatu perayaan kasih Allah yang begitu besar bagi dunia. Marilah kita mendemonstrasikan kasih Allah dengan senantiasa memberikan salam dan berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Tadi sudah banyak, kalau kita sering bertemu dengan saudara seiman kita, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, itu adalah kita telah mendemonstrasikan bagaimana kasih Allah ada dalam kehidupan kita. Perintah Yesus yang sangat jelas, dia berkata kepada jemaat dan saya, terambil dalam Matius 5 ayat yang ke-44 sampai dengan 45, firman Tuhan berkata demikian, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang tidak baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu, marilah kita giat mewartakan dan menyatakan kasih Allah di sepanjang kehidupan kita, di mana hidup ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Selamat menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Prapaskah yang kedua harus mampu kita jalani dengan perkataan yang benar dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum bapa. Ada? Waktu dan kesempatan kami persilakan.
Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Telah tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Telah tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah? Kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh dari hidup ini. Di negeri ini Tuhan, di tanah ini Tuhan, Bapa jangan biarkan kabut celah noda dosa seakan melebihi kuasa-Mu. Tunjukkan kuasa yang ada di tangan-Mu. Tunjukkanlah Tuhan, agar kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu. Kami dapat mengerti dan mengerti besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tundukkan kepala kita, doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan firman yang hidup, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini, yang menjadi pelita bagi kehidupan kami dan terang menuju jalan kebenaran. Sepanjang kami menapaki hari-hari kehidupan anugerah Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat menjalani firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini.
Saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi pergumulan jemaat tentang ekonomi, pendidikan, untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup bagi jemaat Dasana Indah. Sukacita, damai sejahtera, kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang akan memberkati kami supaya ekonomi di tengah-tengah kehidupan jemaat, pendidikan bagi anak-anak kami, bahkan mereka yang mencari pekerjaan, dan mungkin juga mereka mencari pasangan hidup, Tuhan selalu mendampinginya dan memberkatinya. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi para lansia, janda duda, anak yatim piatu, dan anak-anak yang sekolah. Kami percaya ya Tuhan, kehidupan lansia, janda duda, dan anak yatim piatu tidak sendirian di dalam dunia ini. Ada pendamping Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bersama-sama mengarungi kehidupan, baik mereka yang hidup di usia indah. Kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan, janda duda, dan anak-anak yatim piatu disertai dan diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Begitu juga anak-anak yang sekolah, baik yang sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Tuhan senantiasa memberikan akal budi kepandaian pada anak-anak kekasih kami, supaya mereka juga dimampukan untuk mengikuti pendidikan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang mereka rasakan. Dan ketika mereka selesai melaksanakan pendidikan, Tuhan menunjukkan jalan untuk mencari pekerjaan. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi jemaat yang pada saat ini dalam kondisi sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Ros Nauli Tondang. Kami berdoa bagi Bapak Penatua Sujito. Kami berdoa bagi Opa Marison, ayah dari Ibu Irma Nusantari Marison. Engkau mengenal pribadi mereka satu persatu ya Tuhan. Kami memohon Tuhan senantiasa datang dan menjamah, supaya penyakit yang diderita dapat terangkat dari segala persoalan pergumulan yang ada dalam kehidupan jemaat yang telah hamba sebutkan satu persatu. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang pemulihan Tuhan juga pulihkan, sehingga mereka kelak suatu saat nanti dapat bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat yang saat ini berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kami berdoa bagi Ibu Pulungita Tarigan, Nyonya Danias Surbakti, yang pada tanggal 27 Februari berulang tahun. Kami berdoa bagi Saudara Ricardo Galingging yang pada tanggal 27 Februari berulang tahun. Kami berdoa bagi Ibu Lasmana Sihombing Sinaga yang berulang tahun di tanggal 27. Kami berdoa bagi Saudari Anastasia Widya Febriani yang berulang tahun di tanggal 29 Februari. Kami berdoa bagi anak Peter Pascal Sebayang yang berulang tahun tanggal 3 Maret. Kami berdoa bagi Saudara Abraham Nicholas yang berulang tahun tanggal 4 Maret. Ketambahan usia bagi anak-anak kekasih, bahkan jemaat yang pada saat ini merasakan betapa besar pemeliharaan Tuhan dalam hidup. Ketambahan 1 tahun
adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan jemaat. Bagi mereka yang merasakan sukacita damai sejahtera, dengan ungkapan syukur, beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi program pelayanan majelis dan komisi. Program yang disediakan 1 tahun ke depan. Mampukan majelis dan komisi bersatu padu untuk mengikat erat pelayanan yang telah terprogram, supaya semua itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Majelis melaksanakan pelayanan, komisi juga melaksanakan pelayanan, sehingga apa yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mampukan majelis dan komisi-komisi yang ada di POUK Dasana Indah. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi program pelayanan BP POUK, PGI dan PGIW Banten. Organisasi yang besar dengan pergumulan yang besar dalam kehidupan di dalam dunia ini, khususnya di bumi Pancasila. Tuhan senantiasa menaungi, menyertai, sehingga program demi program dalam pelayanan dapat terlaksana dengan penuh sukacita. Bagi jemaat yang telah ditunjuk, orang-orang yang ditempatkan Tuhan dalam berorganisasi, baik itu yang ada di BP POUK, yang berada di PGIW Banten dan yang berada di PGI. Tuhan berkati sehingga mereka dimampukan melaksanakan aktivitas pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi negara dan bangsa kami. Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri, bahkan sampai kepada rukun tetangga yang terkecil adalah RT. Di pundak mereka ada talenta yang Tuhan letakkan, hikmat, akal budi, sehingga mereka dapat menjalankan sistem pemerintahan yang ada di bumi Pancasila ini. Bagi kami masyarakat Indonesia merasakan damai sejahtera. Ketika kami beribadah, bersekutu, kedamaian kami rasakan, persekutuan yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Karena pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di mana Tuhan telah berfirman pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi politik yang saat ini telah bergulir. Di tengah-tengah kehidupan persekutuan kami, ada jemaat yang mengambil bahagian di dalamnya. Mampukanlah jemaat-jemaat kami untuk hidup dan bergabung dengan kegiatan perpolitikan dengan pola meletakkan kerendahan hati seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan ini. Supaya apa yang dicita-citakan dalam kehidupan khususnya untuk menjalankan roda pemerintahan dapat berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih itu semuanya Bapa di sorga. Kami berdoa bagi majelis yang bertugas saat ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat Tuhan dalam kehidupan pekerjaan pelayanannya. Kami berdoa juga bagi organis dan MC yang menuntun kami. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan pekerjaan pelayanannya. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa jemaat yang saat ini ada bersama-sama dengan kami bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kami, karena kami percaya hanya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus yang empunya hidup ini. Inilah rangkaian syafaat kami ya Tuhan. Engkau maha mendengar, Engkau maha menyempurnakannya. Semuanya ini jadilah menurut kehendak Tuhan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah berbuat baik dan memberi bantuan. Yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 199, bait yang pertama sampai yang ketiga. Sudahkah yang terbaik diberikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya? Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, dengan kerendahan hati dan mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Kami berikan sebagian berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Tiliklah hati kami ya Tuhan, layakkanlah persembahan kami di hadapan-Mu. Berkati persembahan kami agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan jemaat-Mu, dan berikan hikmat bagi majelis untuk mengelolanya. Limpahkan kasih dan rahmat-Mu kepada pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kami mohon kesabarannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Pokok warta jemaat Minggu 5 Maret 2023. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini, dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB. Kebaktian hari ini, Minggu 5 Maret 2023, dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Sinar Putosi, STH, sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Sujito. Organis Saudara Dio Divenka. Kantoria Saudara Kefas Labiro dan Saudari Kaila Labiro. Persembahan pujian dari Komisi Bapak. Operator laptop dan sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap minggu pukul 7 WIB bertempat di gereja. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, pelayan firman Kak Kaila, pelayan liturgi Kak Ana. Doa pembukaan dan penutup oleh Ibu Irma Labiro. Pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Matekohi.
Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Maret 2023, pukul 19 WIB atau jam 6 sore, bertempat di gereja, pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudara Sem Rumainum, pelayan doa Saudara Oji Lekransi, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Mohon perhatian seluruh komisi remaja. Ibadah Komisi Wanita. Pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Ibu Marlis Sujito, pelayan doa Ibu Yani Sutardi. Acara ibadah pendalaman Alkitab. Mohon perhatian seluruh komisi wanita. Jadwal ibadah keluarga dan tengah minggu. Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH. Pelayan liturgi Ibu Penatua Ance Oliver. Pelayan doa Bapak Penatua Pralintas HB Adang. Pemain musik Saudara Ferianto Palea. Mohon perhatian seluruh jemaat. Ibadah Komisi Bapak. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Bapak Agustus Rajasa, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Mohon perhatian seluruh komisi Bapak. Ibadah Komisi Usia Indah. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 10 WIB atau jam 10 pagi bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Mida Limbong, pelayan liturgi Ibu Sri Lestari, pelayan musik Bapak Penatua Eko Budianto. Acara ibadah tema Tuhan menuntun langkahku dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Mohon perhatian seluruh komisi usia indah. Ibadah Komisi Pemuda. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti MTH, pelayan liturgi Saudari Dinji Pratinda Liau, pelayan musik Saudari Sulistia Oktarina. Acara pendalaman Alkitab. Tema perhatian seluruh komisi pemuda. Aksi pencarian dana. Bersama ini kami sampaikan kepada semua jemaat PAUK Dasana Indah bahwa Komisi Pemuda akan mengadakan aksi pencarian dana setiap hari Minggu. Untuk minggu ini tanggal 5 Maret 2023 akan ada cek kesehatan sepulang ibadah. Yang dicek adalah tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol. Mohon partisipasi dari semua jemaat. Terima kasih. Demikian warta jemaat pada minggu hari ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. PKJ 185 ayat 1 dan 2, Tuhan mengutus kita.
mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah amanat pengutusan terambil dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana.